Alhamdulillah masih bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Seru sekali tadi Bu Poni pembahasannya ya, apalagi Sangat tentang seru Kang Diki. kematian tadi tuh. Betul. Rasanya antara serem, bahagia, kita juga bingung gimana nanti ke depannya ya Bu Poni tentunya. Banyak yang harus kita persiapkan Kang Diki, Pak Betul, Ustadz ya, betul. biar kita di akhir hidup itu kita melihat kebahagiaan Betul. dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lanjut deh Kang Diki, kayaknya masih banyak deh yang mau kita Masih bahas banyak nih. tentunya Bu Poni. Dan Tentang pemirsa tanda di rumah cinta kalau Allah. ingin bertanya juga bisa hubungin kami di 0813 9447 7912 tentunya. Pak Ustadz, kadang itu Pak Ustadz kan tadi kita dengar tentang kematian. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk ke kategori pilih kasih gitu Pak Ustadz? Kadang kan ujian ini kan ada yang mampu bisa melewatin, ada yang enggak. Memang semua orang katanya mampu melewatin. Cuman ada yang enggak mampu melewatin bunuh diri katanya gitu Pak Ustadz. Apakah itu termasuk Allah itu pilih kasih kepada hambanya gitu Pak Ustadz? Oke, baik. Tidak ada Allah pilih kasih terhadap hambanya. Sama rata. Makanya tadi Rahman Rohimnya, Rahman kasih sayang Allah mau beriman, mau kafir semuanya dapat. Tapi Rohimnya Allah, bagi orang-orang yang tidak beriman maka tidak akan dapat nanti di akhirat. Jadi tidak ada pilih kasih bagi seorang yang kemudian diuji seperti ini dan lain-lain. Tapi dipastikan setiap ujian hamba itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, seorang pejabat ujiannya akan berbeda dengan seorang tukang tani, misalkan ya, seorang petani. Seorang pejabat, presiden, dengan misalkan seorang masyarakat biasa, ujiannya akan berbeda, disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Makanya tadi dipastikan bahwa Allah itu menguji hambanya tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Itu aja mungkin sebagai patokan bagi kita sekalian. Jadi kita harus yakin ya Pak Ustadz ya, kalau Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan hambanya. Jadi artinya gini, habis gelap terbit terang lah. Pasti. Nah kurang lebih seperti itu ya. Betul. Jadi kalau kita misalkan sekarang sedang dirundung masalah nih, kalau Kang Diki masalah percintaan misalnya, seperti itu tenang. Tenang Ibu. Ya, habis ada masalah pasti nanti ada. Ada yang baru lagi gitu. Oh enggak, Kadang gitu. bukan ada yang baru Kang Diki, pasti akan ada apa? Ada solusinya. Ada solusinya, betul ya. banget. Karena Allah itu memberikan katakan di sini ujian ataupun masa pasti sepaket ya Pak Ustadz ya. Betul. Sepaket dengan solusinya. Tapi Pak Ustadz, apa nih yang harus kita lakukan Pak Ustadz biar kita langsung bisa cepat gitu. Oh. Bahwa pas dapat masalah ini, oh langsung ini kita harus nanganinya Langsung begini. cepet selesainya gitu Cepat Pak selesai. Ustadz. Kira-kira gimana Pak Ustadz ini caranya? Oke, yang pasti bagi kita yang sedang diuji, entah itu ujian apapun seperti tadi yang sudah dijelaskan, maka yakini yang paling penting itu adalah keimanan kita. Kalau keimanan kita semakin yakin bahwa Allah itu sayang terhadap kita, maka yakini bahwa setiap ujian itu akan berdampak baik kepada kita. Maka dengan husnudon, nah itu yang kata kuncinya, husnudon pada Allah. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Maka husnudon itu menjadi kata kunci penting dalam setiap permasalahan. Banyak orang dikasih banjir suudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya banjir itu terjadi karena siapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Makanya paling husnudon, berprasangka baik terhadap Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika manusia hamba ini berprasangka buruk pada Allah, maka Allah pun demikian. Maka kata kuncinya adalah berprasangka baik. Jadi kata kuncinya adalah berprasangka baik ya Pak Ustadz ya terhadap segala cobaan ya Pak Ustadz ya. Kalau kita sudah berprasangka baik, Allah pun akan berprasangka baik. Berprasangka baik, betul banget. Ya betul, Bu Poni. karena yang saya tahu nih Pak Ustadz sedikit tahu ya, kadangkala apa yang kita pikirkan itu yang terjadi Pak Ustadz, ya kan? Jadi kalau kita sudah berpikiran positif, pasti positif juga yang dapatnya ke diri kita. Makanya Masya jangan Allah. sampai sunguzon Iya, gitu pikiran kan. jangan negatif terus. Betul. Harus positif tentunya, luar biasa sekali. Namun Pak Ustadz katanya ini dengar-dengar ya, kalau kita untuk mendekatkan Allah itu caranya gimana? Sholat dengan sujud. Namun kan Pak Ustadz kadang kita bingung Pak Ustadz. Allah aja kita nggak bisa melihatnya gitu Pak Ustadz. Bagaimana cara kita untuk sujud bisa itu mengingat Allah, melihat Allah, bagaimana caranya Pak Ustadz? Bisa lebih khusyuk juga Lebih gitu ya. khusyuk lagi, betul Ibu. Oke, baik. Sholat yang kita lakukan, kebanyakan orang hanya sebatas pengukur kewajiban. Udah sholat, udah beres. Makanya dengan sholatnya itu tidak akan menjadi sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya dengan sholatnya tidak akan mengarahkan sifatnya, akhlaknya kepada arah kebaikan. Padahal sebenarnya Allah janji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya dengan sholatnya itu, maka akan mengarahkan bagi orang yang sholat itu pada perbuatan yang baik dan menghindarkan pada perbuatan buruk. Masalahnya, kita sholat kadang tidak mengerti makna apa yang kita baca, itu masalahnya. Jadi menurut para ulama, salah satu cara supaya sholat kita khusyuk adalah sedikit demi sedikit kita memahami makna apa yang kita baca dalam sholat. Begini kata para ulama, ketika kita memahami takbir saja, Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Ketika kita meresapi, mentadaburi, mentafakuri kalimat Allahu Akbar saja, maka dengan ketika kita sholat, maka kita berpikir Allah lah yang maha besar, kita yang maha rendah. Gak mungkin orang sholat ada kesombongan. Gak mungkin orang sholat kemudian merasa dirinya presiden, dirinya pejabat, tidak mungkin. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana kita memahami apa yang kita baca dalam sholat supaya kita lebih khusyuk dalam sholat kita. Jadi kita tahu makna ya Pak Ustadz Betul. ya. Biasanya taunya arti doang Pak Ustadz. Minimal arti gitu ya. Artinya dibaca, tapi kadang maknanya nih yang nggak tahu ya. Makna dari setiap gerakan sholat atau apapun ya yang kata Pak Ustadz tadi. Nah sehingga Pak Ustadz kalau begitu pada saat kita sholat menyambut yang tadi yang dari Kang Diki, sujud, kita sudah sujud, tapi tetap kita tuh misalkan Pikirannya yang yang lain-lain. lain-lain. Pikiran air belum mati. Masak lagi belum gitu. Nah kalau seperti itu Pak Ustadz, kira-kira nih Pak Ustadz ya, kita kan pengen dicintai nih Pak Ustadz ya. Kita sudah mau pergi sholat atau pergi sholat subuh ke masjid, bapak-bapak nih ya sholat subuh ke masjid. Nah itu kan setidaknya Allah itu sudah mencintai kita karena sudah menggerakkan kita ke arah kebaikan nih Pak Ustadz ya. Betul. Tapi kadang-kala Pak Ustadz misalkan kita sudah melakukan hal itu, tapi ada juga nih Kang Diki, Gimana itu Ibu? katanya gini, rajin ke masjid tapi tetap juga misalnya Melakukan maksiat. melakukan maksiat. Apalagi sekarang tantangan media sosial Pak Ustadz. Betul. Betul banget. Bisa mengakses apapun media sosial dengan gampang. Misalkan membuka-buka situs apapun dengan gampang. Nah ini kan istilahnya jadi berbanding terbalik ya. Makanya suka ada juga tuh lagunya Kang Diki. Gimana itu Ibu? Yang itu yang sholat sama maksiat beriringan gitu kan. Nah ini bagaimana Pak Ustadz nih? Biar kita itu betul-betul seutuhnya kita dicintai Allah Pak Ustadz. Jangan sampai tomat yang tadi, tomat tadi. atau ada maksiat dan lain sebagainya Betul, Pak Ustadz. Apakah ada doa yang khusus gitu Nah Pak? itu doanya Pak Ustadz, Kayak gimana tiap Pak hari Ustadz? kita bacakan sambil jalan ke masjid kita Oke. bacakan. Ada nggak Pak Biar Ustadz? tidak digusur-gusur sama setan gitu Pak Ustadz. Nah. Betul banget Bu Wandi. Iya, baik. Jadi saya ada istilah STMJ itu. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu kan yang ramai. Nah, bagi kita orang yang supaya kita selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala, meskipun tadi sampaikan bahwa Allah mencintai kita berarti mengarahkan langkah kita kepada kebaikan. Masalahnya banyak orang sholat tetapi tidak berbanding kepada akhlak yang kemudian dimilikinya. Makanya apa yang kita lakukan adalah tadi memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, salah satunya tadi memaknai apa yang kita baca itu salah satu supaya kita lebih benar-benar berkualitas sholat kita. Makanya ada tukang sholat, ada ahli sholat Bu. Ahli sholat dengan tukang sholat berbeda. Tukang sholat ya tadi, dia sholat, duhur sholat, asar sholat. Tapi kemudian beres sholat, maling sendal orang. Nah itu tukang sholat gitu ya. Tapi katanya rezeki anak soleh nggak ada, anak soleh kemudian yang maling gitu ya. Nah kalau misalkan ahli sholat, ketika ditanya, kenapa Anda sholat? Ya dia tahu dalilnya. Dalilnya Quran surat ini, dia tahu ilmunya. Nah itu adalah ahli sholat, beda dengan tukang sholat. Kebanyakan hari ini bisa jadi kita masih ada pada tahapan atau tingkatan tukang sholat, belum menjadi ahli sholat. Ahli sholat ya dia tahu maknanya, kemudian dia tahu bagaimana rukun dan syaratnya dengan betul-betul sepenuhnya. Maka dengan seperti itu, maka benar-benar kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kang Diki, Iya, kita Ibu. jangan tukang sholat Kang Diki. Iya. Jadi ahli sholat atau Harus kita ya. ahli. Amin ya Allah. Jadi kalau kita ahli sholat, kita pasti akan terus memahami makna sholat. Betul. Kemudian juga aturan-aturannya. Al-Qur'annya mengaturnya seperti apa, kurang lebih begitu ya Pak Ustadz ya. Jangan tukang sholat, habis sholat ngegibah misalnya. Ngegibah. Nah itu juga kan berarti belum dicintai tuh, karena masih dibiarkan menggibah misalnya seperti itu, atau masih kata STMJ. STMJ gitu kan. Nah habis sholat nonton yang apalah misalnya enggak, gitu. yang tidak bermanfaat Tidak ya bermanfaat. seperti itu. Nah Pak Ustadz kalau begitu kira-kira nih Pak Ustadz, kita nggak mau STMJ Pak Ustadz ya, kita pengennya yaudah sholat terus, ahli sholat Nah, ya, maksiatnya jangan. Karena kadangkala
masyarakat umum taunya maksiat itu yang berbau, mohon maaf ya, misalnya agak porno dikit atau Betul. apa. Padahal kan kalau dalam konteks Islam maksiat itu tidak seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ternyata maksiat itu luas ya Pak Ustadz ya luas. pemahamannya. Kira-kira nih Pak Ustadz, jangan sampai kita juga nggak dicintai nih gara-gara nge-medsos terus Pak Ustadz. Nah gimana nih Pak Ustadz nih? Kan kadang-kala nih ibu-ibu misalkan udah sholatnya mah rajin misalnya begitu. Udah gitu pas di medsos jadi apa namanya Kang Diki, ibu-ibu tuh biasanya sukanya kalau di medsos itu posting konten gitu ya Bu. konten-konten Betul. atau posting-posting yang kira-kira jadi bikin iri orang dan Ya. lain sebagainya misalnya begitu Pak Ustadz. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Gimana? Apalagi Oke. kita ini sekarang kan hidupnya di era digital nih, yang mau nggak mau ini maksiatnya itu udah depan mata tuh banyak gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah kira-kira gimana Pak Ustadz? Oke, baik. Jadi kalau memang seorang sudah ada pada tingkatan ahli sholat, maka itu akan berdampak kepada perilakunya. Gak mungkin seorang sholat, setelah sholat kemudian gibah online di WhatsApp grup misalkan. Gak ada tuh ya. Ibu-ibu misalkannya di komplek, wah si A seperti ini dan lain itu kan gibah. Ya gak mungkin orang yang tingkatannya sudah ahli sholat, maka dia sholat, maka semua nilai-nilai pemaknaan dalam sholatnya itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya tadi kebanyakan kita masih ada pada taraf tingkatan tukang sholat, yaitu yang membuat beres sholat masih menggibah orang, masih menggunjing orang, masih hasad kepada orang. Itu yang menjadi poin pentingnya. Maka setiap detik, setiap menit pastikan kita meningkatkan kualitas sholat kita agar kita menjadi ahli sholat. Apa yang dijanjikan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar, itu benar-benar jaminan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita rasakan. Jadi kalau begitu Kang Diki, Ya, Bu. kalau kita sudah pergi ke masjid, nih bapak-bapak sholat Jumat misalnya seperti itu ya, atau pergi sholat subuh berjamaah ke masjid, kita di situ harus sudah mulai sadar bahwa kita tuh dicintai. Mencintai, betul. Nah, tingkatkan kualitas Betul. sholat kita gitu Pak Ustadz ya. Langkah kita udah kejarannya Allah gitu, luar biasa. Jangan sampai tergoda lagi oleh Maksiat-maksiat, maksiat-maksiat setan-setan, dan lain betul. sebagainya. Apalagi teman-teman ini luar biasa sekali kalau nontonnya Fajar Berkah. Ya Ibu, Betul sekali. tambah berkah lagi. Dan pemirsa di rumah bisa langsung aja kalau ingin bertanya-tanya kepada Pak Ustadz kita di 0813 9447 7912. Tentunya banyak sekali pembahasan yang menarik kita setelah segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.